Mengenal lebih dekat Syekh Bustomil Karim, pendiri Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin. Kiai Haji Muhammad Nur Abdul Rahim Bustomil Karim atau yang lebih akrab dipanggil Simbah Bustom, lahir pada tahun 1890 di Dusun Wonoresik, Desa Wonosari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Beliau merupakan putra sulung dari pasangan Bapak Santikromo dan Ibu Kayimah. Syekh Bustomil Karim terkenal sebagai ulama yang karismatik dan sangat berpengaruh di masyarakat. Seperti pemuda pada umumnya, beliau mulai mengaji kepada para kiai di sekitar desanya. Namun, karena kehausan ilmu agama yang begitu tinggi, Simbah Bustom memohon izin kepada orang tuanya untuk menuntut ilmu di pondok pesantren. Berbekal izin dari kedua orang tuanya, selanjutnya beliau menimba ilmu agama ke daerah barat kota Kebumen, di antaranya di Pondok Kemangunan, Kroya, Cilacap, Pondok Bogangin, Sumpiuh, Banyumas, Pondok Parakan, Canggah, Purbalingga, Pondok Kiai Subro, Banjarnegara. Beliau belajar ilmu tasawuf ketorikohan kepada Syekh Husein Zamakhsyari, Parit, Kaunganten, Cilacap, Jawa Tengah, serta kepada beliau Simbah Bustom Baiat Thorikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Waktu terus berjalan. Simbah Bustom pun benar-benar telah menjadi tokoh panutan dan berpengaruh pada tahun 1920-an. Di antara murid-muridnya yang berpengaruh kala itu ialah Kiai Turmudi, Kiai asal Panisihan Kedungreja, Cilacap, Kiai Hasan Ma'ruf dari Panisihan Kedungreja, Cilacap, Kiai Mukri dari Perembun Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat, Kiai Mukhtar dari Paledah, Padaherang, Ciamis, Kiai Imam Sufia dari Maos, Cilacap, Jawa Tengah, dan juga masih banyak yang lainnya. Murid-murid beliau juga tersebar di seluruh pelosok Pulau Jawa dan Sumatera. Mengawali dakwahnya hingga hampir sepanjang hidupnya, beliau mengajarkan ajaran tasawuf melalui Thorikoh Qadiriyah wa Naqsyabandiyah kepada murid dan santri-santrinya. Beliau pun kerap kali membangun masjid sebagai sentral kegiatan keagamaan, termasuk membangun banyak masjid di wilayah Lampung. Pada tahun 1952, beliau melakukan hijrah dari Cilacap menuju Lanbau, Gisting, Kabupaten Tanggamus. Karena pada masa itu banyak PKI yang menyerang. Kemudian setelah di Gisting, beliau berhijrah ke Rawarejo, Kabupaten Pesawaran. Setelah dari Rawarejo, beliau berhijrah ke Waliyojati, Pringsewu. Kemudian melanjutkan hijrahnya ke Wailunik yang sekarang menjadi Kampung Purwosari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Disinilah titik awal tumbuhnya Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin saat di Wailunik tahun 1962. Mbah Bustom membangun Masjid Al-Muttaqin yang cukup fundamental, laksana menara pemanggilan seruan ilahiyah. Lambat laun, Wailunik menjadi ramai oleh tamu-tamu yang berdatangan, hendak menimba hakikat ilahiyah melalui baiat thorikoh. Jamaah terus berdatangan, dan tidak ketinggalan anak-anak muda yang ingin mengaji dan tabarukan dari tanah Jawa dan Sumatera juga semakin tahun semakin meningkat. Dengan dibantu oleh putranya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin, beliau pun membangun pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin yang masih bersinar hingga sekarang. Pada tanggal 11 Zulhijjah 1399 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 31 Oktober 1979 Masehi di Wailunik, Kampung Purwosari, Lampung Tengah. Beliau pulang ke rahmatullah
dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Al-Muttaqin yang hingga sekarang menjadi destinasi ziarah wali Lampung. Setelah beliau wafat, perjuangan, dakwah, dan pengabdian beliau diteruskan oleh putra-putri serta para cucu beliau yang senantiasa melanjutkan estafet perjuangan dalam menjaga dan mengembangkan pondok pesantren Raudhatus Sholihin. Usia pondok pesantren Raudhatus Sholihin pada saat ini yakni 64 tahun dan memiliki kurang lebih 1.600 santri aktif yang berasal dari berbagai pelosok daerah, mulai dari Provinsi Lampung sendiri, Palembang, Riau, Padang, Jambi, Bengkulu, dan juga dari Pulau Jawa. Juga memiliki puluhan ribu alumni yang tersebar di pelosok Nusantara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada seluruh keluarga dan santri Simbah Rustom dimanapun berada. Semoga menjadi generasi yang menjaga ilmu, meneruskan perjuangan para ulama, dan menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat, serta selalu dilimpahkan keberkahan hidup, kelapangan rizki, serta kemuliaan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.